Setelah Basuki Cahayapurnama atau Ahok membeberkan penyadapan yang dilakukan terhadap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua MUI, kini giliran Ahok harus menerima akibatnya. Akibat ucapannya, Ahok terancam pidana 15 tahun penjara. Ini kan penyadapan ini kan tidak boleh. Yang boleh hanya KPK, kepolisian, kejaksaan. Itu pun harus ada izin Kejaksaan Agung. Kalau polisi, Kapolri, ya itulah harus ada izin. Jadi penyadapan ini kan bukan suatu delik aduan. Bukan delik aduan. Orang yang melakukan penyadapan ini tanpa izin, apalagi yang disadap itu bekas presiden. Sebab bekas presiden itu sangat dijaga, ya kan, sangat dijaga, baik keamanannya, baik masalah penyadapan itu dijaga. Nah, si Ahok, ya kan, mengatakan bahwa ada konspirasi dari si siapa namanya? Konspirasi dari antara Kiai Ma'ruf dan SBY. Itu katanya ada penyadapannya. Dengan pengakuannya itu berarti Ahok dan penasihat hukumnya ini harus bertanggung jawab. Harus tanggung jawab, itu adalah suatu pelanggaran hukum pidana. Jadi kalau tanpa izin dari Kapolri atau Jaksa Agung atau KPK, dia harus bertanggung jawab. Ancaman hukumannya malah 15 tahun, bukan 10 tahun. Nah, ada 2 delik itu. Itulah saya nggak hafal pasalnya. Jadi itu ancaman hukumannya 15 tahun. Artinya walaupun Ma'ruf kan sudah memaafkan, bukan berarti memaafkan hilang pidananya, tidak. Ahok dan penasihat hukumnya harus bertanggung jawab apa yang dikatakannya. Dan dia mengatakan bahwa telah mendengar daripada sadapan itu. Nah, inilah yang kita lihat sekarang, bagaimana polisi sebagai penegak hukum mendengar ini. Harusnya dia aktif dong. Harusnya dia segera melakukan penelitian, penyidikan, pengembangan penyidikan. Betul ini terjadi apa tidak? Kalau ini terjadi tanpa laporan atau tanpa pengaduan daripada Arif Ma'ruf ataupun SBY, ini bisa dilakukan proses hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan mereka. Apakah ini juga akan menjadi pertarungan besar, Bang, dalam Pilkada DKI, karena kelihatannya semua paslon ini juga dibackingi oleh calon presiden, mantan presiden, bahkan presiden gitu, Bang. Jadi kayak nomor 1 dibackingi oleh misalnya mantan presiden SBY, nomor 2 oleh istana saat ini gitu. Nah, nomor 3 ini oleh calon presiden yang kemarin tidak jadi Prabowo gitu. Nah, Abang melihat seperti apa, Bang? Konstelasinya kok semakin kencang ya semakin hari ini? Ya, memang kalau kita lihat bahwa mereka itu misalnya ya Prabowo atau yang lainnya, mereka melihat situasi ya apakah memang ya mereka diam aja, tetapi mereka menunggu masyarakat. Begitu timbul gejolak masyarakat, kan mereka akan muncul. Itu persoalan. SBY juga begitu. Jadi kita tidak menjaga daripada ketentraman itu, nggak menjaga mereka betul-betul memihak, tidak menjaga sama-sama. Jangan sampai terjadinya gejolak masyarakat, itu aja. Itulah yang kita sesalkan. Para penegak hukum kita memihak di dalam timbulnya gejolak-gejolak di masyarakat. Ini sangat berbahaya sekali.
bisa aja kesempatan itu terjadi yang tidak diinginkan. Tapi mereka nganggap mereka sudah kuat. Polri memihak mereka. Yang saya katakan mereka tuh saya rasa masyarakat tahulah. Gak usah saya sebutkan. Jadi tidak menjaga ketentraman masyarakat tuh bukan masyarakat. Ya kan, yang tidak menjaga tentara masyarakat itu adalah penegak hukum. Tidak menjaga itu, tidak menjaga akan terjadinya gejolak masyarakat. Artinya dari pernyataan Abang ada kemungkinan bahwa ada indikasi Ahok juga akan lolos dari jerat hukum dalam kasus penistaan agama ini, Bang. Ya, sekarang begini, masalah penistaan agama. Polisi tidak menahan, tapi meningkatkan dia menjadi penyidikan. Lengkap. Nah, di kepolisian sendiri adalah sedikit memenuhi daripada keinginan masyarakat, meningkatkan dia menjadi tersangka. Jaksa setelah P21, jaksa tidak menahan Ahok dengan alasan SOP. Padahal itu bohong semua itu, jaksa bohong. SOP itu tak ada itu. Mau ditahan polisi, mau nggak ditahan polisi, jaksa bisa aja nahan, bisa aja tidak menahan. Itu cari uangnya jaksa. Itu bohong. Dengan tidak ditahannya Ahok di jaksa, sidang di pengadilan, misalnya sidang pengadilan nanti mengatakan bahwa Ahok dihukum 2 tahun penjara. Itu nggak masuk dia. Sebab pengadilan tidak ada mengatakan Ahok dihukum 2 tahun penjara segera masuk. Nggak ada. Yang ada adalah Ahok dihukum 2 tahun tetap di dalam tahanan. Kalau dia nggak ditahan, apa yang mau ditahan? Lu ngerti nggak yang aku maksud? Kalau dia ditahan, sidang pengadilan diputus dia dihukum, ya kan? Artinya kan udah ditahan kan? Dia tetap dalam tahanan. Itu bahasanya. Kalau tidak ditahan, cuman kata-kata Ahok ditahan 2 tahun penjara. Misalnya 2 tahun ya, Bang. Itu aja, dia nggak masuk. Banding pun gitu juga. Dia nggak akan masuk. Kasasi, kalau dia dibebaskan, ya selesai. Kalau dia dihukum, memang dikasasi dia bisa. Bahayanya bisa dia dihukum oleh karena dikasasi dia dihukum, dia kan PK, peninjauan kembali, ya kan? Peninjauan kembali itu tidak menghalangi eksekusi hukuman itu. Kita takutnya di PK atau kasasi bebas dia. Kita udah, makanya dia terang-terang aja.